Iya, pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Market Review dan saya masih berbincang bersama Bapak Zulfan Kurniawan, Ketua Liga Tembakau Indonesia, masih berbincang mengenai bagaimana sebetulnya tanggapan dari teman-teman industri rokok dan juga tembakau pasca putusan tidak dinaikannya cukai untuk sigaret kretek tangan atau SKT. Pak Zulfan, sebelum keputusan diambil, sebetulnya bagaimana komunikasi ataupun seintens apalah komunikasi antara teman-teman industri dengan pemerintah sehingga didapatkan formulasi dan juga diputuskan bahwa untuk SKT cukainya tidak naik di tahun 2021. Begini Mas, kalau masalah koordinasi pemerintah mungkin sudah punya alurnya sendiri ya. Karena gini, teman-teman produsen untuk dimintai pendapat itu kan jarang sekali. Gitu. Tapi bagaimana pemerintah membaca tren produk-produk industri asal tembakau ini, mungkin pemerintah juga sudah punya bacaannya. Gitu. Karena di dalam urusan pertembakauan ini tidak ada forum resmi yang menjadi ibaratnya kan kalau misalnya IHT ini dipandang strategis, artinya kan ada forum resmi secara berkala antara pemerintah dan semua stakeholder untuk merumuskan berbagai kebijakan di sektor industri asal tembakau. Ini kan tidak pernah ada. Kanal-kanal seperti ini sama pemerintah nggak pernah dibuka. Jadi ya cukai murni bahasan dari Badan Kebijakan Fiskal yang kemudian dieksekusi oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nah itu saja. Artinya tidak ada ruang untuk teman-teman pengusaha memberikan input seperti misalnya forum group discussion atau focus group discussion gitu untuk merumuskan kira-kira keputusan nanti yang sekiranya akan mengakomodir semua pihak. Ruang itu tidak ada begitu ya? Setahu saya kok tidak ada ya. Oke. Apakah memang dari pemerintahnya saja memang menutup komunikasi itu atau sebetulnya memang belum ada upaya proaktif dari teman-teman industri untuk kemudian membuka komunikasi ini terlebih dahulu? Semua jalurnya itu kan informal dan situasional. Gitu. Ini butuh kenaikan cukai, ya udah kita undang teman-teman industri, teman-teman stakeholder pertembakauan, kemudian stakeholder anti tembakau gitu ya. Karena kan ini berjalan beriringan Mas. Bagaimana isu cukai ini juga ditiupkan secara kencang oleh kelompok anti tembakau gitu. Sehingga mereka bisa mendeliver atau mendeliver satu peraturan yang kemudian masuk dalam RPJMN 2020-2024. Baik. Nah, salah satunya memang roadmap-nya itu cukai itu kan harus dinaikkan terus-menerus. Gitu. Kalau sekarang ini pajak rokok sudah mencapai 66% ya, kalau hitungan saya 66%, karena dari cukai, PPN, kemudian ada PJRD, itu kan sekitar 66% pajak yang ditanggung oleh sebuah produk rokok ini. Sementara kan kalau undang-undang cukainya kan merumuskan di situ cukai harus 57%. Ya, Pak Zulfan. Terus trennya. Ya, seperti yang Anda tadi sampaikan, sebetulnya ada segmen-segmen lain yang secara treatment cukai ini tetap naik lah di tahun 2021. Artinya secara proyeksi bagaimana sebetulnya hal tersebut dapat mempengaruhi performa dari industri rokok dan juga tembakau di tahun 2021, tentu saja di luar dari SKT yang tidak dinaikkan cukainya. Kalau secara semua produk tetap penurunan Mas, 2021 ini. Karena terbaca dari 2020 ini kenaikan cukai 23% dan HJE 35% itu jelas sudah menurunkan produksi. Gitu. Apalagi sekarang ditambah pandemi yang memang tren konsumsi semuanya itu menurun. Terbukti ya misalnya saham aja lah yang TBK kan GGRM sama KMSP itu kan juga babak belur. Ya. Kalau memang pakai ukuran itu ya, kalau ya satu indikator saja itu sudah mencerminkan bahwa kondisinya seperti apa sih sebetulnya. Oke. Dari sisi
apa namanya konsumsi terjadi penurunan tapi cukai tetap dinaikkan, itu kemudian menjadi tekanan-tekanan ya lah yang tentunya akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap industri rokok dan juga tembakau. Oke, kalau kita bicara spesifik mengenai cukai SKT di tahun 2021, keputusannya tidak jadi dinaikkan, sebetulnya secara proyeksi akan ada di angka itu saja, atau sebetulnya pasca tidak dinaikannya cukai untuk SKT akan ada perubahan positif, Pak Zulfan? Kalau saya kok tetap ada di angka itu saja di tahun ini. Itu kecuali nanti di 2020 atau setelah pandemi lah ya. Kita nggak tahu gitu. Tapi memang kalau saya sih, kalau memang pemerintah bijak, seharusnya ya angka cukainya ada di titik ini saja untuk SKT. Gitu. Karena dari daya beli juga sudah apa ya, memang sudah di titik itu, gitu ya. Karena kemampuan daya beli kita kan untuk SKT memang di titik itu. Baik. Karena SKT ini kan sangat tidak trendy produknya. Kalau tidak ada insentif lain, saya takutnya karena gini Mas, ini tuh barang khas ya, barang khas yang mungkin gitu ya. Salah satu produk yang memang harus diproteksi gitu. Baik. Lalu insentif apa saja yang diharapkan lah oleh SKT agar daya dukungnya ini terasa signifikan lah? Paling tidak gini, kalau dari sisi fiskal aku nggak bisa ngomong banyak ya, tapi gini, dari sisi budaya, pemerintah seharusnya melegitimasi SKT secara resmi menjadi satu warisan budaya asli Indonesia. Tapi memang betul-betul dilegalisasi oleh pemerintah ya. Pemerintah kan ada jalurnya ini, untuk ini menjadi barang budaya atau tidak gitu kan, pemerintah berhak menetapkan itu melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik. Ya, apa dampaknya dari situ jika kemudian hal tersebut dilakukan, Pak Zulfan, untuk kalau SKT? dampaknya dari situ, artinya ini akan menjadi seperti produk-produk budaya yang lain, batik misalnya. Artinya itu mau diklaim negara manapun, ya tetap menjadi produk Indonesia. Karena kan postur produsen rokok di Indonesia kan lama-kelamaan semakin liberal, gitu loh. Penguasa pasar SKT sudah bukan lagi pabrikan yang murni dimiliki oleh orang Indonesia, tapi sudah dimiliki oleh sebuah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh orang asing kan gitu. Baik, artinya dikhawatirkan adalah nanti takutnya akan tergerus dengan rokok-rokok modern ini dan juga Indonesia dapat kehilangan potensi yang untuk produk tembakau yang otentik begitu ya? Betul. Baik, oke. Di tengah beberapa hal yang tadi Anda sudah sampaikan, dari angka konsumsi yang kemudian terus menurun dan juga tekanan dari segi cukai yang dinaikkan untuk segmen di luar SKT. Secara proyeksi tahun 2021 seperti apa Pak Zulfan? Gini, kalau proyeksi saya, karena ada kenaikan cukai di 2021 untuk segmen SKM, aku yakin SKM ini tetap akan turun gitu loh. Tapi nanti pemerintah pasti akan menjadikan ini alasan untuk menyederhanakan layar tarif cukai kita. Karena itu salah satu yang didesak oleh kampanye anti rokok ataupun oleh RPJMN, bahwa layar cukai ini harus disederhanakan. Sementara bagi produsen kita untuk menyiasati kenaikan cukai yang cukup eksesif seperti ini, ya salah satu jalan keluarnya adalah ada beberapa layar cukai itu. Karena itu untuk menyelamatkan produksi mereka. Kalau misalnya cukai ini kok terlalu disederhanakan gitu ya, ya konsumsi yang ini ukurannya sebetulnya kan daya belinya pasti akan tergerus terus Mas. Nggak bisa, ini pertumbuhan ekonomi kita nggak ngangkat, masuk cukainya dinaikkan terus ya. Baik.
logika macam apa yang sedang dimainkan untuk industri hasil tembakau kan seperti itu toh. Betul. Dan yang paling harus diakui adalah bagaimana sebetulnya industri rokok dan juga tembakau di Indonesia menyerap banyak sekali tenaga kerja dan artinya ini menjadi satu sektor yang seharusnya mendapatkan dukungan dari pemerintah. Walaupun kondisinya ke depan akan cukup berat, kita doakan yang terbaik untuk teman-teman di industri rokok dan juga tembakau, Pak Zulfan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sehat selalu Pak Zulfan, sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya. Dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali dengan perbincangan mengenai bagaimana sebetulnya keberadaan dari impor daging yang dilakukan oleh pemerintah menjelang bulan puasa dan juga Lebaran. Ini dapat memberikan pengaruh terhadap industri perdagingan lah di Indonesia. Usaha jeda berikut ini tetap di Market Review.